Marcelino terancam jadi cadangan jika tak kunjung perbaiki performa dan bermain egois. Erick Thohir tegaskan tak ada karpet merah buat Marcelino Ferdinand, harus bersaing. Klub asal Malaysia Johor Darul Takzim incar kiper Indonesia Martin Paes untuk perkuat pertahanan. Pandit Malaysia komentari dua pemain baru Indonesia. Harimau Malaya makin ciut. Media Vietnam sebut Indonesia semakin menakutkan bagi tim-tim ASEAN bahkan Asia karena hal ini. Pandit sepak bola Justinus Laksana dorong Erick Thohir lanjut pimpin PSSI, ini alasannya. Calon pemain naturalisasi Malaysia ternyata keturunan Singapura, FIFA ambil langkah tegas. Kabar terbaru Tom Haye di klub barunya Almere FC. Simak 10 berita selengkapnya. Marcelino Ferdinand dan Shane Patinama terancam kehilangan tempat di skuad Garuda dampak hadirnya dua pemain anyar, Maes Hilgers serta Eliano Reijnders. Indikasi itu muncul setelah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 30 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Usai mendapatkan paspor Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders langsung menjalani sesi photoshoot menggunakan jersey timnas Indonesia. Maes Hilgers menggunakan nomor punggung 20, sedangkan Eliano Reijnders mengenakan nomor 7. Nomor 20 di skuad timnas Indonesia saat ini dikenakan Shane Patinama, sedangkan nomor 7 digunakan Marcelino Ferdinand. Shane Patinama pelan-pelan mulai tergerus di skuad timnas Indonesia. Terakhir kali Shane Patinama bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia medio Juni 2024. Setelah Kelvin Verdong masuk, Shane Patinama gagal menjadi pemain inti timnas Indonesia lagi. Setelah laga melawan Irak, Shane Patinama hanya bermain sekali dari 3 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, tepatnya saat menghadapi Arab Saudi. Saat itu, pemain khas IUPN ini bermain 32 menit setelah menggantikan Witan Sulaiman. Sementara Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter sebanyak 3 kali dari 4 laga terkini yang dijalani timnas Indonesia. Namun, seiring kehadiran Eliano Reijnders, Marcelino Ferdinand berpotensi terpental ke bangku cadangan. Disinyalir, Eliano Reijnders akan diperankan sebagai winger kanan atau kiri timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Dalam pola 3-4-3, pemain PSC Zwolle ini akan membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Bagaimana menurut kalian? Bantah isu pemain titipan, ini kata Erick Thohir pada media Inggris, tidak ada karpet merah buat Marcelino, dia harus bertarung. Marcelino Ferdinand tak akan mendapat perlakuan istimewa, meski Oxford United dimiliki pengusaha asal Indonesia. Tidak ada nepotisme di Oxford United, yang ada hanyalah meritokrasi dalam menentukan siapa yang bermain. Itu yang ditegaskan Erick Thohir kepada media Inggris, tentang Marcelino Ferdinand yang bermain di klub miliknya. Erick Thohir bersama Anindya Bakri merupakan pemilik mayoritas Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris. Pada bursa transfer lalu, klub berjuluk The US menggegerkan sepak bola Indonesia dengan merekrut Marcelino. Terdapat netizen Indonesia yang melabeli transfer tersebut sebagai pemain titipan atau jalur ordal. Tudingan tersebut ada benarnya, tetapi Erick Thohir memastikan Marcelino tak akan diperlakukan sebagai anak emas di Oxford. Sudah dibukakan jalur ke Liga Inggris, sekarang pemain 20 tahun itu harus berusaha sendiri memikat pelatih. 1,5 bulan sejak mencicipi divisi Championship, pelatih Des Buckingham tak pernah membawa Marcelino bertanding. Itu membuktikan tak ada intervensi Thohir maupun Bakri dalam pemilihan pemain di tim utama. Pelatih Oxford ingin memberi dia kesempatan, itu yang terpenting, ujar Erick kepada media Inggris, The Athletic. Jika dia mengundang banyak perhatian untuk Oxford, itu nilai tambahan. Oxford saat ini memiliki 253.000 pengikut di Instagram, dan Marcelino mencapai 4 juta. Jadi kita lihat apakah Marcelino bisa bertahan hidup di Oxford. Karena kami tidak memberi karpet merah atau pelayanan VIP, dia harus bertarung, tegas Erick. Ketiadaan Marcelino dalam skuad Oxford di Liga Inggris membuktikan pemain jebolan Persebaya itu perlu waktu beradaptasi di negeri baru. Di Liga Belgia, ia hanya bermain 7 kali selama 1,5 musim, walaupun sempat setengah musim diganggu cedera. Menit main Marcelino pada musim ini semuanya dilakukan bersama timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Martin Paes tengah menuai sorotan dengan permainan apik di 2 laga pembuka timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. 2 kali menjadi man of the match saat bertandang ke Arab Saudi dan saat menjamu Australia, Martin Paes mendapat cinta dan dukungan yang luar biasa dari fans sepak bola tanah air.
Bahkan klub asalnya di MLS, FC Dallas mendukung penuh kiprah-kiper utama mereka tersebut lewat akun sosial media resmi mereka. Fans pun berbondong-bondong meramaikan setiap postingan yang memuji performa dari kiper timnas Indonesia yang berusia 26 tahun tersebut. Melalui proses panjang karena terhalang regulasi FIFA, Erick Thohir berjuang untuk segera membawanya ke Arab Saudi dan berbuah manis dengan berhasil menahan imbang tim Elang Hijau. Tidak hanya itu, kiper PAS pun bisa dengan mudah menggagalkan penalti dari Arab Saudi dan berhasil pulang dengan poin imbang bersama timnas Indonesia. Performa apik PAS nampaknya ikut disorot salah satu tim asal Malaysia, Johor Darul Takzim yang merupakan tim raksasa di Malaysia. Hal ini dikutip dari Instagram Transfer Bola. Menurut salah satu media Malaysia, JDT sangat tertarik untuk mendatangkan kiper FC Dallas tersebut. JDT sendiri adalah tempat di mana Jordi Amat berlabuh untuk kiprahnya bermain sepak bola. Jordi pun diketahui dalam masa pemulihan dan sudah bergabung dengan klub tersebut musim ini. Disebutkan bahwa tim pelatih langsunglah yang menginginkan PAS untuk musim mendatang di Liga Malaysia. Jika hal tersebut benar maka PAS akan bersama Jordi Amat di satu tim. Meskipun begitu, PAS belum memberikan statement apapun tentang hal ini, terlebih PAS masih sangat kokoh dan tidak tergantikan di klubnya saat ini, FC Dallas. Bagaimana menurut kalian? Betapa terkejutnya pengamat Malaysia melihat Maes Hilgers gabung ke timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Malaysia belak-belakan membicarakan Maes Hilgers, senjata baru timnas Indonesia disoroti performanya hingga singgung soal ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong ketambahan 2 pemain asal Belanda untuk memperkuat lini pertahanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Amunisi anyar milik timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijers telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Dua pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu mengambil sumpah dan janji setia yang digelar di Brussels, Belgia. Maes Hilgers, bek tengah FC Twente ini memiliki nilai pasar sebesar 7 juta euro atau 121,6 miliar rupiah. Jumlah ini lebih tinggi dari total penilaian seluruh tim Vietnam, yang senilai 6,6 juta euro atau 118,6 miliar rupiah. Tak hanya itu, bahkan seluruh tim dari Thailand dan juga Malaysia tak dapat melampaui harga pasaran dari Maes Hilgers. Artinya timnas Indonesia memiliki pemain-pemain berkelas yang berbeda dengan level Asia Tenggara pada umumnya. Pengamat Malaysia soroti Maes Hilgers. Dua pengamat sepak bola Malaysia, Faiz Gurun dan KS Matstats memberikan pandangannya tentang pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia yakni Maes Hilgers. Mereka mengagumi performa apik dari Maes Hilgers di laga FC20 saat bersua dengan Manchester United. Maes Hilgers memiliki ibu asal Manado. Memiliki pertarungan yang apik bermain penuh, mungkin Manchester tidak performa terbaik, tapi publik tahu bahwa Manchester United sangat berbeda dari musim lalu, ungkap Faiz Gurun dalam program Bincang Olahraga, Bola Itu live di stasiun televisi Astro Arena. Menurutnya, Manchester United musim ini jauh lebih kuat daripada musim lalu. Faiz Gurun sudah mengetahui bahwa Maes Hilgers sudah setuju akan membela timnas Indonesia. Dia juga menyoroti performa memukau yang ditunjukkan oleh Maes Hilgers saat menjaga Joshua Zirkzee dan bintang Manchester United Alejandro Garnacho, dan juga beberapa kali memberhentikan Marcus Rashford, ungkap sang pengamat Malaysia melihat kemampuan apik dari Maes Hilgers. Dengan hadirnya Maes Hilgers, dikhawatirkan posisi bek tengah jadi banjir. Karena sudah ada Justin Hubner, Jai Idzes, Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Lengkaplah bagian pertahanan timnas Indonesia, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Progres timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Taeyong dan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mulai terlihat. Satu persatu prestasi berhasil diraih timnas Indonesia saat ini. Bahkan timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesuksesan timnas Indonesia ini sering dikaitkan dengan tangan dingin Erick Thohir dan juga Shin Taeyong. Ketika diundang dalam salah satu podcast di kanal YouTube The Authority, Coach Justin bicara jujur soal kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Coach Justin menegaskan bahwa saat ini tidak ada yang salah dengan program pengembangan pemain muda timnas Indonesia. Bukan salah, ujar Coach Justin soal pengembangan pemain timnas Indonesia. Salah itu kalau sudah dijalankan tapi jalannya enggak benar, baru kita bilang salah, lanjutnya. Tidak ada yang salah karena memang belum ada menurut Coach Justin. Ini enggak salah, wong enggak ada, kata Coach Justin. Walaupun ada sekolah sepak bola, tetapi menurut Coach Justin itu belum cukup untuk mengembangkan timnas Indonesia. SSB, emang lu pikir lu pinter hanya dengan SSB, ujar Coach Justin. Lu pinter kalau lu SSB dengan infrastruktur pembinaan. Lanjutnya, bicara soal pengembangan timnas Indonesia, Coach Justin mengaitkan dengan masa jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI.
Kita harus lihat ya bahwa Erick Thohir baru 1,5 tahun, kata Coach Justin. Begitu banyak masalah di sepak bola Indonesia sampai pada sebuah meeting dia bilang ke gua kalau bisa selesaikan 70% selama periode pertama, gua udah puas, dia bilang begitu, lanjutnya. Coach Justin kemudian menyinggung soal masa jabatan Erick Thohir. Ia mengakui tak tahu apakah benar Erick Thohir menginginkan 2 periode jabatan ketum PSSI. Namun Coach Justin dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya berharap Erick Thohir menjabat 3 periode sebagai ketum PSSI. Enggak tahu, gua harap 3 bahkan, jangan 2, ujar Coach Justin. Gua bilang sama Erick Thohir, Pak kalau Bapak menyelesaikan 50% saya udah happy, karena gua tahu betapa berantakannya sepak bola Indonesia, sambungnya. Bagaimana menurut kalian? Netizen Indonesia langsung beraksi seusai Konfederasi Sepak Bola Internasional, FIFA, menolak proses naturalisasi pemain Go Ahead Eagles Matchday untuk Malaysia. Seperti diketahui, nama Matchday belakangan ini ramai jadi perbincangan di media sosial karena ia bakal dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Pemain berusia 27 tahun tersebut dikabarkan memiliki darah keturunan Malaysia, sehingga ia diproses naturalisasi oleh FAM. Namun, setelah diajukan ke FIFA, ternyata Matchday tidak disetujui proses naturalisasinya oleh induk organisasi sepak bola dunia tersebut. Hal ini karena Matchday tidak memiliki darah Malaysia melalui jalur keturunan kakek atau neneknya. Sebagaimana diketahui, FIFA hanya memperbolehkan pemain keturunan untuk dinaturalisasi dari keturunan ibu, bapak, kakek, dan nenek. Aturan tersebut sudah diatur dalam ketentuan FIFA, sehingga hanya pemain-pemain yang memiliki batas keturunan sampai kakek nenek, setelah itu tak diperbolehkan. Ditolaknya naturalisasi pemain keturunan ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Berdasarkan dokumentasi yang terlampir, diketahui pemain berusia 27 tahun itu hanya memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya dan bukan melalui kakek dan neneknya sebagaimana diatur dalam ketentuan FIFA, pernyataan FAM sebagaimana dikutip pada Selasa, 1 Oktober 2024. Dalam keterangan FAM, sebenarnya pihaknya telah melihat silsilah keluarga sang pemain. Dari hasil diskusi tersebut, pemain tersebut telah memberikan dokumen terkait silsilah keluarganya yang menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan dengan negara Malaysia termasuk akta kelahirannya, ayahnya, kakeknya, dari pihak ayahnya, serta konfirmasinya. Dari kelahiran leluhurnya, dari pihak ayahnya, yang merupakan ibu dari kakek pemain, jelas FAM. Berdasarkan ulasan, pemain ini memiliki darah Malaysia melalui nenek moyang, ibu dari kakek pemain, yang lahir di Singapura pada tanggal 24 Juni 1893, yang mana Singapura saat itu merupakan bagian dari Malaya. Merujuk pada pasal 8 peraturan yang mengatur penerapan statuta FIFA terkait kelayakan mewakili tim nasional, Regulations Governing the Application of the Statutes, setiap pemain dapat mewakili suatu negara jika pemain tersebut memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, pemain tersebut lahir di negara tersebut, atau kedua, ibu dan ayah pemain lahir di negara tersebut, atau ketiga, kakek dan nenek pemain lahir di negara tersebut, atau keempat, pemain tersebut tinggal di negara tersebut selama lebih dari 5 tahun. Gagalnya Malaysia menaturalisasi pemain Belanda tersebut membuat banyak pihak ikut menyorotinya. Tak ketinggalan netizen Indonesia yang juga merasa terkejut dengan kegagalan Malaysia. Hal ini diketahui karena Harimau Malaya sejak lama mengaku ingin mengikuti langkah PSSI yang banyak menaturalisasi pemain keturunan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Namun, ternyata langkah Malaysia gagal menaturalisasi Matchday. Akan tetapi, tak sedikit juga yang mengatakan bahwa Malaysia kurang teliti dalam menaturalisasi pemain karena belum pasti tetapi sudah diklaim hingga akhirnya tak direstui FIFA. Netizen Indonesia juga tak sedikit yang menyarankan FAM untuk bisa mencontoh PSSI dalam melakukan naturalisasi. Ada netizen yang menjelaskan bahwa PSSI rela mengirim orang ke Belanda untuk mencari pemain keturunan Indonesia dan setelah terbukti baru dinaturalisasi. Bahkan gaya Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun yang tak ingin koar-koar terlebih dahulu sebelum salaman dengan pemain keturunan tersebut disebut sebagai langkah bagus. FAM disarankan agar tidak buru-buru dan bisa lebih teliti lagi seperti PSSI nantinya, agar kejadian kegagalan Matchday tidak terulang lagi nantinya. Lucu banget ini negara, udah tukang klaim budaya orang, ini malah nggak ada pemain keturunan yang mau gabung, tulis Joshua. Harusnya FAM cek terlebih dahulu Matchday keturunan dari siapa baru ke FIFA. Ini kebalik, coba lihat cara Indonesia itu yang benar, tulis Matorik. Semesta tak merestui, tulis Henry. Malaysia gagal lagi dapat pemain keturunan. Makin mengamuklah rakyat kalian. Indonesia mudah dapat pemain keturunan berkualitas dunia, tulis Reza. Kasihan Malaysia tak bisa mengikuti jejak King Indo, tulis Indah. Bilang saja tidak mampu menaturalisasi pemain warisan, tulis Muklis. Seharusnya FAM buat kajian dulu tentang leluhur Matchday, bukannya langsung dihantar ke FIFA, jadi malu sendiri kan jadinya, tulis Bruce. Hilangkanlah budaya mengklaim sesuatu yang belum pasti, tulis Huan.
FAM jangan malu meniru PSSI dalam mencari pemain keturunan. Membuat tim yang dikirimkan langsung ke Eropa untuk melihat dan meriset pemain keturunan. Sebelum dijadikan warga negara, tim harus memiliki data dan fakta bahwa pemain tersebut eligible untuk diproses, tulis Citra Setianto. Bagaimana menurut kalian? Tak mau menyerah ikuti langkah King Indo, FAM Malaysia bersiap proses 6 pemain naturalisasi berikut ini. Sam Skipperman. Belakangan ini nama Sam Skipperman tengah mencuat di kalangan publik negeri jiran setelah dia dikabarkan memiliki darah keturunan. Media setempat melaporkan bahwa FAM bisa menaturalisasi gelandang berusia 21 tahun ini. Gelandang bertahan asal Heracles Almelo ini memiliki garis keturunan Malaysia dari sang nenek. Pemain bertinggi 188 cm ini merupakan pemain inti di klubnya. Sang pemain pun juga menyatakan minatnya untuk membela timnas Malaysia jika memang ada tawaran dari federasi. Naim Garcia. Kali ini ada pemain asal Barcelona yakni Naim Garcia. Naim Garcia diketahui memiliki garis keturunan Malaysia dari sang kakek dan nenek pihak ibunya yang berasal dari Malaysia. Pemain berusia 21 tahun itu bisa menjadi bintang baru di Malaysia apabila FAM berhasil membujuknya. Namun tampaknya sulit bagi Federasi Sepak Bola Malaysia bisa mendapatkan pemain berusia 21 tahun itu. Dengan usia yang masih sangat muda dan bermain di Barcelona B, pemain sayap ini tampaknya akan lebih memilih menunggu panggilan timnas Spanyol ketimbang Malaysia. Joshua Brownhill. Selanjutnya ada kapten kedua dari klub kontestan Premier League Inggris yakni Joshua Brownhill. Brownhill merupakan kapten kedua di klubnya saat ini yaitu Burnley. Meski lahir dan besar di Inggris, Brownhill memiliki darah Malaysia dari sang nenek pihak ibu yang asli orang Malaysia. Pemain yang biasa bermain di posisi gelandang ini masuk dalam kategori pemain keturunan Grade A. Pemain berusia 28 tahun ini merupakan pemain inti di klubnya. Di musim ini saja ia sudah tampil sebanyak 31 laga di Liga Inggris. James Tavernier. Bek senior berusia 31 tahun ini diketahui juga memiliki garis keturunan Malaysia dari kakek nenek pihak ibunya yang merupakan warga negara Malaysia. Pemain bertinggi 182 cm ini sudah kenyang pengalaman di persepak bolaan Inggris. Beberapa klub Liga Inggris pernah ia bela seperti Wigan Athletic, Newcastle United, Bristol Rovers, hingga kini ia sedang memperkuat tim Liga teratas Skotlandia yakni Rangers FC. Sayangnya, ia sudah tak muda lagi akan tetapi peluangnya bergabung timnas Malaysia terbuka semakin lebar karena ia hampir tak mungkin dipanggil timnas Inggris. Marcus Tavernier. Marcus Tavernier merupakan adik kandung dari James Tavernier. Pemain yang biasa bermain sebagai sayap maupun gelandang serang ini sekarang memperkuat FC Bournemouth yang berkompetisi di Premier League Inggris. Bahkan ia merupakan pemain inti di klubnya yang pada musim ini pemain berusia 25 tahun itu sudah mencatatkan 28 laga dan menyumbangkan 3 gol serta 4 assist. Ia juga pernah memperkuat timnas Inggris U20 dan menorehkan 15 caps. Dengan reputasinya tersebut dirasa sangat sulit bagi Malaysia membujuknya karena Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia tak sehebat Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memiliki koneksi luas dan kemampuan lobi kelas tinggi. Ferdy Drove. Di urutan teratas ada pemain yang paling diinginkan oleh netizen sepak bola Malaysia. Dia adalah Ferdy Druij. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini merupakan pemain keturunan Malaysia paling top kualitasnya. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki reputasi mentereng dan pengalaman yang luar biasa di persepak bolaan Eropa. Tercatat Ferdy pernah memperkuat AS Alkmaar, NEC Nijmegen, KV Mechelen, Rapid Wien, dan kini ia masih memperkuat Eredivisie Belanda yakni PSV Zwolle. Dengan tinggi 190 cm dan catatan golnya yang luar biasa, netizen bola Malaysia sangat berharap pemain satu ini segera dinaturalisasi oleh timnas Malaysia. Gaji Tom Haye di Almere City menarik diulas. Bayarannya seminggu ternyata bisa membeli mobil BMW. Haye melabuhkan karirnya di klub Liga Belanda Almere City setelah sempat dikaitkan dengan Como, Oxford City hingga NAC Breda. Gelandang andalan timnas Indonesia itu menemukan klub baru setelah meninggalkan SC Heerenveen. Dikutip dari Capologi, Haye dikontrak hingga 20 Juni 2025. Pemain yang dijuluki sang profesor itu mendapat bayaran 400.000 euro atau sekitar 6,7 miliar rupiah per musim. Jika dirinci, Haye akan mengantongi 7.692 euro per pekan atau sekitar 130 juta rupiah. Ya, itu memang bukan nominal yang besar jika dibandingkan bayaran pemain di liga-liga Eropa. Meski demikian, gaji Haye seminggu di Indonesia bisa membeli BMW bekas tipe E46 misalnya yang beredar di pasaran dari harga 80 hingga 110 juta rupiah. Saat ini Haye perlu bekerja keras untuk meningkatkan performa klub barunya. Almere City tengah terpuruk di Liga Belanda. Klub berjuluk Schapenkopen itu bertengger di posisi ke-17 klasemen alias satu tingkat di atas juru kunci.
Almer City mengoleksi 2 poin saja dari 6 laga. Itu artinya Haye dan kolega belum pernah menang. Mereka hanya bisa memetik 2 hasil imbang dan menelan 4 kekalahan. Terbaru Almer City kalah telak 0-5 dari klub pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia Maes Hilgers yakni FC Twente. Bagaimana menurut kalian? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas U20 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025. Atas perjuangan tersebut, Erick Thohir mengucapkan selamat kepada pemain Timnas U20 Indonesia. Tak lupa, orang nomor 1 PSSI juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam kelolosan ini. Alhamdulillah, lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina, ujar Erick dilansir melalui laman PSSI. Terima kasih skuad Garuda Muda, ofisial, dan masyarakat Indonesia untuk dukungannya, pungkasnya. Piala Asia U20 mendatang bakal menjadi ajang penampilan ke-17 kali Timnas U20 Indonesia sepanjang sejarah turnamen. Langkah Timnas U20 Indonesia tersukses ialah saat merenggut titel juara pada tahun 1961 silam. Sedangkan pada edisi terakhir, 2022, Timnas U20 Indonesia sempat hampir lolos ke perempat final setelah finish pada urutan ketiga grup. Sayangnya, Timnas U20 Indonesia asuhan Shin Tae-yong tertinggal selisih gol atas Uzbekistan yang menempati peringkat runner-up sekaligus posisi ambang batas kelolosan. Kini, Indra Syafri berpeluang memperbaiki catatan dari Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Media Inggris The Guardian memprediksi Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika Timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan Timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian. Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat 4 di atas Cina dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian?